Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Gelar Konferensi Internasional Vokasi, UNESA memperkuat sinergi bersama mitra internasional menuju World Class University. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan Disnatalis UNESA ke-60, Dharma Wanita Persatuan UNESA gelar beragam perlombaan. Kegiatan ini menjadi momentum DWP UNESA untuk mempererat kerjasama dan silaturahmi antar anggota DWP Selingkung UNESA. Mengusung tema, DWP UNESA ikut berperan optimalisasi sebagai mitra strategi untuk menuju UNESA satu langkah di depan. Dharma Wanita Persatuan UNESA gelar lomba 17-an bersama anggota DWP Selingkung UNESA. Bertempat di Gedung O5 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA pada 9 Agustus 2024, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua DWP UNESA, Dr. Anda Endah Purnamawati Nurhasan MPD. Dalam sambutannya, Dr. Anda Endah Purnamawati Nurhasan MPD berpesan agar DWP UNESA dapat turut berperan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa. Dharma Wanita itu kan suatu organisasi sosial yang bergerak di bidang semua kegiatan yang bersifat sosial. Jadi harus berfungsi sebagai istri, pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai teman dari tetangga dan warga masyarakat pada umumnya. Jadi kalau posisi kita sebagai istri itu kan membantu suami walaupun itu hanya sebatas doa. Jadi apapun yang dilakukan suami untuk menunjang program UNESA, maka istri harus mendukung. Kemudian perannya sebagai ibu tidak hanya pada anak-anaknya sendiri, tetapi mahasiswa di UNESA ini juga anak-anak dari anggota Dharma Wanita. Jadi sebisa mungkin Dharma Wanita menjadi pendamping, menjadi ibu bagi mereka, apalagi sudah ini oleh kementerian bahwa Dharma Wanita sebagai sahabat kampus ini fungsinya sebagai pendamping dari mahasiswa. Diikuti oleh seluruh anggota DWP Selingkung UNESA, kegiatan ini diawali dengan tari line dance andalan DWP UNESA, dilanjutkan dengan beragam lomba 17-an yang terdiri dari lomba mencantolkan topi kegantungan tercepat, lomba mengeluarkan bola dari kardus tercepat dan terbanyak, lomba bowling, estafet hula hoop, dan jalan di atas kardus tercepat. Antusiasme para peserta semakin memeriahkan suasana lomba 17-an. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat kompetitif, kekompakan, dan keakraban antar anggota DWP UNESA sehingga dapat mendukung segala program UNESA dalam mewujudkan UNESA satu langkah di depan. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya melalui Fakultas Vokasi menggelar konferensi internasional ICASV, International Conference on Applied Sciences and Vocational Innovation. Konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan publikasi internasional dan memperkuat sinergi serta kolaborasi UNESA dengan mitra-mitra internasional menuju World Class University. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan UNESA sebagai World Class University, Fakultas Vokasi UNESA gelar International Conference on Applied Science and Vocational Innovation atau ICASV untuk yang pertama kalinya pada Sabtu 10 Agustus 2024. Berlangsung di Hall Morasen Hotel Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan para pakar pendidikan vokasi lintas negara, termasuk dari Amerika Serikat, Cina, Jerman, Australia, Irlandia, Filipina, dan Indonesia. Para narasumber menyampaikan pandangan strategis mengenai dunia vokasi dan konsep teaching factory yang dianggap krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di era globalisasi.
Ya, ini adalah suatu kegiatan yang menurut saya luar biasa juga. Berkat anak-anak muda, dosen-dosen muda itu yang luar biasa. Baru pertama kali kami bisa menyelenggarakan dan bisa melibatkan 5 benua. Ini yang mudah-mudahan ke depan itu akan terus bisa berkembang begitu. Jadi ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wertika tadi, memang presiden kami mungkin dalam waktu dekat itu juga sudah masuk di Scopus gitu ya. Ya, walaupun saat ini sudah tercatat di situ sudah Sinta 2 gitu. Tapi masih dalam under review Scopus dan sampai hari ini belum diputuskan. Ya mudah-mudahan lah, biasanya kalau lama seperti ini pasti dia akan masuk di Scopus itu. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi Pemeringkatan Publikasi dan Science Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD menekankan pentingnya ICASVI sebagai langkah strategis untuk meningkatkan reputasi UNESA di kancah internasional, khususnya dalam publikasi ilmiah di bidang vokasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami berterima kasih ke Pak Dekan dan tim yang luar biasa. Ini the first conference internasional ya yang diselenggarakan oleh Vokasi. Tetapi luar biasa karena telah mampu untuk mendatangkan speakers dari 5 benua. Dan ini saya rasa hal yang sangat bagus ya. Nah, kepentingan kita adalah sebenarnya bagaimana kita melakukan program kerja yang terkait dengan internasionalisasi. Nah, seminar ini salah satu cara bagaimana kita bisa nanti meningkatkan publikasi di yang berskala internasional. Jadi harapan ke depan ya conference yang internasional seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu dan luarannya bisa kemudian nanti dalam bentuk prosedur internasional yang bisa terindeks Scopus, harapannya seperti itu. Konferensi ini menjadi momentum penting bagi UNESA untuk semakin mengukuhkan diri sebagai universitas bertaraf internasional dengan menjadikan publikasi ilmiah dan kolaborasi global sebagai pilar utama. Kegiatan ICASVI diharapkan menjadi agenda tahunan yang terus dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang vokasi. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Siapa sangka dari tugas akhir menjadi sebuah tim yang mampu membanggakan UNESA dalam kompetisi mobil hemat energi. Ya, Garnesa Racing Team menjadi kelompok mahasiswa yang mewakili UNESA dalam berbagai kompetisi mobil inovatif. Ingin tahu seperti apa profil singkat dari Garnesa Racing Team? Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari tugas akhir mahasiswa Fakultas Teknik UNESA yang berkesempatan mengikuti kompetisi mobil listrik Indonesia di Politeknik Bandung pada tahun 2009, Garnesa Racing Team pun pertama kali terbentuk. Seiring perjalanan waktu, tim yang semula melakukan riset terhadap mobil listrik berkecepatan tinggi ini beralih fokus pada riset mobil hemat energi. Jadi karya pertama kita saat itu adalah ketika kita mengikuti kompetisi mobil listrik Indonesia, yaitu KMLI ketika di Bandung tersebut. Di saat itu kita itu masih belum di fokus hemat energi Mas, jadi bukan di hemat-hematan. Jadi kita kenceng-kencengan, jadi balapan. Makanya Garnesa sendiri ada namanya racing team. Jadi dulunya itu bukan di hemat-hematan dulu, jadi balapan dulu. Terus kemudian kita berpindah ke hemat energi untuk sekarang. Perubahan dari mobil listrik ke mobil hemat energi mengubah fokus riset para mekanik dari Garnesa Racing Team yang semula pada kecepatan mobil listrik menjadi riset inovasi yang berfokus pada teknologi transmisi penggerak yang hemat bahan bakar serta pengurangan berat beban yang ditanggung oleh mobil. Untuk pengembangannya dari tahun dulu yang masih racing, kemudian di sekarang Garnesa yang mobil hemat energi, tentunya beban mobil kita ini menjadi sangat ringan. Itu sangat jauh sekali Mas. Keunggulan dari mobil Garnesa sendiri saat ini bodi kita itu memakai namanya carbon fiber. Jadi sudah memakai carbon fiber yang dari dulunya itu masih fiberglass. Nah itu sekarang kita menjadi carbon fiber karena dari riset yang kami temukan adalah carbon fiber memiliki keringanan dan keuletan yang sangat fleksibel dan efisiensi. Garnesa, satu, UNESA, dua. Inovasi atau riset sendiri yang sedang kami kembangkan saat ini, kami ini fokus lagi di transmisi penggerak dari si diesel ini Mas. Jadi bagaimana kita agar mengurangi losses energi
yang dikeluarkan dari mesin diesel ini kepada kaki-kaki mobil. Untuk yang kedua, tentunya kami sedang pengembangan di mobil listrik, yaitu di Garef 2, dan sekarang masih di tahap pembuatan molding untuk bodinya. Berbagai kompetisi yang diikuti oleh Ganesha Racing Team, diantaranya kontes mobil listrik Indonesia, Indonesia Energy Marathon Challenge, dan kontes mobil hemat energi. Untuk prestasi kami, alhamdulillah Ganesha sendiri dari tahun 2015 itu sudah menjuarai. Untuk prestasi terbaiknya, kami dari tahun 2019 hingga tahun 2022 kami selalu menaiki podium. Dan prestasi yang masih sangat diingat itu ketika tuan rumahnya itu UNESA sendiri, itu di tahun 2021 kami alhamdulillah mendapatkan juara 1 di kelas urban MPD diesel. Yang kami fokuskan sekarang untuk ikuti sekarang untuk selanjutnya adalah kontes mobil hemat energi tahun 2024 di Ancol, Mas. Di Jakarta, insya Allah itu terlaksana di Oktober. Melalui perjalanan yang cukup panjang, Ganesha Racing Team telah melahirkan beberapa generasi mobil listrik dan mobil hemat energi. Di antaranya, Garef 1, mobil listrik generasi pertama yang berkompetisi di KMLI. Gareth 1, mobil hemat energi generasi pertama. Gareth 2, Gareth 3, dan Garef 2 yang akan rilis tahun 2024. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.